Pemirsa, ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh merupakan dua isu yang selalu menjadi perhatian di tengah masyarakat. Di tengah tantangan ekonomi, perkembangan teknologi, dan perubahan dunia kerja, para pekerja berharap adanya lapangan kerja yang lebih luas, perlindungan yang lebih baik, serta kesejahteraan yang semakin meningkat. Lalu sejauh mana kebijakan yang ada saat ini mampu menjawab kebutuhan para pekerja di tanah air? Apa saja tantangan yang masih dihadapi buruh di lapangan? Untuk membahasnya langsung sudah bergabung di studio kami dengan saya Iqbal, penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Selamat sore Bang Said, apa kabar? Selamat sore Bang. Kita akan sapa juga sudah bergabung di sambungan daring Fikri Chakri, anggota gabungan Aksi Roda 2 Indonesia. Selamat sore Mas Fikri, apa kabar Anda? Assalamualaikum. Sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Said. Sudah meluangkan waktu Bang Said, tampaknya Anda bawa kacamata ini ya. Karena sakit mata atau bagaimana habis operasi? Saya habis operasi mata retina. Oh begitu, sudah mulai membaik dari COVID. Ya pelan-pelan. Insya Allah akan Jadi saya minta izin pakai kacamata ya. Silakan, baik. Langsung saja saya mau ke Bang Said terlebih dahulu ya Mas Fikri. Anda dikenal sebagai sosok yang kerap kritis terhadap kebijakan pemerintah, baik itu ketika Pak Prabowo di luar pemerintah maupun di dalam pemerintah. Bang Said, bagaimana kemudian setelah di lingkaran pemerintah Anda bisa menjaga suara buruh tetap kritis, suara buruh tetap independensi, perjuangannya tetap dipertahankan ke depannya? Kalau kawan-kawan mengikuti perjalanan Serikat Buruh, khususnya KSPI ya, dan saya sebelumnya adalah FSPMI, strategi yang kami bangun dalam perjuangan dari mulai era reformasi adalah strategi KLA Project. Baik. Konsep, lobby, aksi, project itu belakangan kita sebut P politik. Oke. Dengan demikian kami tidak mentabukan untuk melakukan lobby, melakukan pendekatan-pendekatan, kompromi-kompromi. Tapi kami juga tidak mentabukan juga untuk melakukan aksi pada batasan-batasan tertentu. The third way lah kalau dalam ideologi, jalan ketiga, jalan tengah, dan Pancasila kan memberikan ruang itu perlu dipahami. Yang kedua, untuk mendekat kepada kekuasaan yang penentu dalam segala kebijakan yang diambil, state policy, tentu kan kita harus melihat tanda petik ya, ideologi kita memang Pancasila, semua pasti akan mengatakan Pancasila. Tapi ideologi dalam ekonominya, ideologi dalam sosial budayanya, implementasi kebijakannya, tidak mudah bagi serikat buruh untuk ujuk-ujuk langsung mendekat kekuasaan. Saya kebetulan ILO governing body 10 tahun. Tidak ada orang Indonesia sampai 10 tahun. Saya keliling-keliling dunia jadi pembicara di dunia bersama dengan menteri-menteri ekonomi, menteri keuangan, menteri tenaga kerja di beberapa negara-negara maju. Di negara maju pun demikian, bahkan mereka mendirikan partai politik untuk mengambil kekuasaan. Jadi kekuasaan bukan sesuatu yang tabu, dia menjadi bagian penting dalam sebuah proses keluar. Misal contoh kenaikan upah diputuskan oleh gubernur, itu kan politik. Misal kenaikan harga-harga barang yang terkait dengan upah, itu kan politik. Sistem jaminan sosial itu politik. Jadi kekuasaan itu menjadi penting bagi serikat buruh agar beberapa perjuangannya bisa diterima. Dari 2014 kami mulai mendukung Pak Prabowo. 2019 kami mendukung juga Pak Prabowo. 2024 pun kami secara organisasi KSPI-nya mendukung Pak Prabowo. Jadi kami sudah berkeyakinan bahwa kalau negeri ini dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto, maka beberapa perjuangan-perjuangan kaum buruh bisa direalisasikan. Dan di dalam kenyataannya kan begitu kan. Ada misal 10 tahun sebelum pemerintahan Pak Prabowo, nggak pernah naik upah, nol. Akibat adanya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian kami jadikan judicial review, Pak Prabowo tidak membuat perpu. Pemerintahan sebelumnya membuat perpu. Pemerintahan yang sebelumnya kenaikan upahnya hanya inflasi. Akhirnya Pak Prabowo mempunyai pandangan yang sama dengan yang menurut kami sama dengan serikat buruh, dengan buruh Indonesia, yaitu kalau upah itu layak, decent wages ya di dalam terminologi ILO, maka dia akan meningkatkan purchasing power, daya beli. Dengan kita punya upah yang layak, kita kan bisa beli barang, kita bisa bertransaksi, uang muter kan, dan akan meningkatkan konsumsi. Kalau konsumsi naik, economic growth, pertumbuhan ekonomi juga naik. Dan 54% lebih pertumbuhan ekonomi Indonesia disumbang oleh konsumsi loh. Negara-negara berkembang juga rata-rata di situ. Oleh karena itu menjaga daya beli menjadi penting.
upah adalah salah satu instrumen untuk meningkatkan daya beli di samping social security, sistem jaminan sosial. Baik. Dengan melihat itulah maka kami mendiskusikan secara internal, khususnya di KSPI, kita harus menjaga keseimbangan. Kalau bahasa bercandaan kami ya, di sana kan ada Pak Luhut, ada Pak Airlangga, ada Pak Rosan, ada Pak Bahlil, ada Pak Agus Gumiwang, itu kan yang menjadi kelompok yang menyuarakan tentang kepentingan dunia usaha, bisnis. Oke, nggak memang harus begitu kan. Tapi yang menyuarakan buruh, nggak ada. Maka selain pilihan kita melakukan aksi-aksi jalanan, demonstrasi yang sesuai konstitusional, saatnya lah kita juga memberikan kontribusi. Dan kebetulan kita berkeyakinan dari 2014, Pak Prabowo adalah orang yang ada keberpihakan pada kaum buruh, petani, nelayan, guru, dan yang kita sebut working class, kelas pekerja. Kira-kira begitu. Konser Anda soal upah para pekerja, Mas Fikri, sudah layakkah upah yang Anda terima saat ini? Langsung dijawab. Ya, untuk saat ini masih karena belum adanya Perpres itu sekarang masih tetap tarif yang kemarin. Baik. Masih tetap tarif yang lama, jadi belum ada potongan spesifikasi terkait dengan 8% itu terimplementasi saat ini karena Perpresnya juga belum keluar. Jadi sampai detik ini itu masih menggunakan tarif yang bahkan masih lebih 30%, masih tarif yang lama. Baik. Gitu. Jadi Perpresnya sendiri belum keluar gitu. Kapan keluarnya, Bang Said? Ya, ini juga menjadi salah satu contoh bagaimana kawan-kawan ojol berjuang untuk yang sebenarnya mereka minta waktu itu potongan untuk aplikatornya 10%, yang 90%-nya adalah untuk driver. Dan akhirnya Pak Prabowo dalam May Day kemarin itu memberikan lebih rendah lagi untuk aplikator menjadi 8% dalam Perpres nomor 27 tahun 2026. Nah, inilah misal contoh salah satu tugas saya, apa yang disampaikan Bung Fikri, mengingatkan kembali pada Presiden. Belum tentu ketika Presiden putuskan keluarkan Perpres sudah ditandatangani. Kalau udah ada nomor pasti tandatangani. Sekarang pertanyaannya ini kemana? Ya kan? Ini kan ada dua kementerian yang harus bertanggung jawab. Satu Kementerian Perhubungan, satu Kementerian Tenaga Kerja. Nah, mungkin ya dalam benak saya, dan saya akan lakukan, tidak hanya dalam pikiran, saya akan datangin dua menteri ini. Apa persoalannya? Kan Presiden sudah memberi nomor, itu berarti sudah selesai sah. Di Mensesnek berarti pasti sudah ada. Kenapa nggak ditaruh di websitenya Mensesnek misal, atau di websitenya Kementerian Perhubungan dan Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga kawan-kawan ojol bisa mengakses. Karena itu belum beredar, kan setiap peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah dianggap seluruh rakyat setuju dan mengetahui. Nah, tapi pelaksanaan di lapangan kan terjadi menurut kawan-kawan ojol tidak. Nah, yang seperti ini kita akan dalam posisi secepat mungkin sebagai penasihat khusus kepresidenan bilang Juli? Saya rasa harus sekarang karena per 1 Juni. Dalam Perpres itu berlaku per 1 Juni dan itu juga Bapak Presiden kan udah menyampaikan berulang-ulang di dalam beberapa kesempatan. Dan kepedulian Pak Presiden kepada kawan-kawan ojol, tanggal 28 April 2026, saya bersama beberapa kawan bertemu dengan Bapak Presiden di Halim Perdana Kusuma. Jelas itu, ya nggak mungkin saya ceritakan bagaimana ada keberpihakan seorang Presiden Prabowo kepada kawan-kawan ojol. Beliau hanya mengatakan, kau boleh berbisnis di negeri saya, di negeri kami, tapi jangan kau bikin miskin rakyat saya. Yaitu perdebatan dengan beberapa pengusaha yang terkait dengan transportasi daring itu. Saya rasa ini ditunjukkan keberpihakan itu dan ditindaklanjuti dengan keluarnya Perpres nomor 27 tahun 2026. Insya Allah saya akan mengingatkan kembali dan harus jalan karena itu sudah ada nomornya. Bisa dipahami ya Mas Fikri, janji Bang Said ini akan segera untuk merealisasikan PP ini. Tapi kalau dari teman-teman, Mas Fikri berapa jam rata-rata bekerja dalam setiap hari? Apakah ini sudah balance, sudah worth it nampaknya didapat antara jam kerja dan penghasilan setiap hari? Nggak worth it sih, karena kalau yang biasanya ini kan kembali kepada akun ya, Bang ya. Jadi kalau kebetulan kalau algoritma akunnya itu jelek, itu teman-teman kadang-kadang malah berlebihan waktu. Kesehatan nggak terjaga, ada yang sampai 15 jam dan itu memang nyata. Kadang nggak pulang ke rumah, tidurnya di warung. Kalau yang normal ya sekitar sampai 10-12 jam itu rata-rata teman-teman kerja sih. Dapat yang bonus, maksud saya tetap ada bonus juga begitu ya di jam
Wajib bekerja. Terkadang pun yang kerjanya 10 jam, 12 jam belum tentu mendapatkan bonus. Karena 1 jam itu juga kadang-kadang bisa mendapatkan 1 orderan. Nah, bayangin kalau 10 orderan itu dalam 1 jam, berarti kerjanya dapat orderannya cuma 10. Kemudian 10 orderan itu kalau misalkan ongkos bersihnya aja 10.000, 8.000, nah itu udah nggak nyampe. Udah nyampe, Pak Said. Terus benar. Iya. Jadi Bang Fikri dan kawan-kawan ojol yang mungkin menonton televisi ini, baru tahun ini disahkan konvensi ILO tentang pekerja digital platform di sidang ILC International Labour Conference di Geneva. Ya, dan kita minta mudah-mudahan nanti Pak Prabowo meratifikasi karena kan sudah ada Perpres nomor 27. Nah, di situ memang diatur mereka yang bekerja di kelompok daring ini itu adalah transportasi daring ini disebutnya gig workers. Nah, selalu para aplikator atau pengusaha-pengusaha dalam transportasi daring ini berlindung di istilah gig workers ini, pekerjaan-pekerjaan yang tidak jelas. Mereka mengatakan, oh kan jam kerjanya bebas, Anda boleh istirahat, boleh kerja, ya tapi keuntunganmu berapa? Dan saya dengar langsung itu yang Pak Prabowo pertanyakan, keuntunganmu berapa? Berapa yang kau bagi buat driver? Memang mereka punya keleluasaan untuk jam kerja ya, bisa beristirahat kapan saja, bisa bekerja kapan saja, bisa pulang ke rumah kapan saja. Tapi kan prinsip orang bekerja, satu, ada upah yang dia terima. Atau imbalan dalam bahasa Undang-Undang nomor 13 2003. Dua adalah ada perintah. Imbalan itu berarti kan yang teman-teman terima itu, yang potongan komisi. Yang kedua adalah perintah kerja dalam bentuk dikirim dari aplikator ke pengemudi roda 2 atau roda 4. Berarti itu sudah ada. Yang ketiga ada pekerjaan, mengantar penumpang. Nah, dengan demikian kawan-kawan pengusaha nggak boleh berlindung dengan istilah gig workers itu. Dengan demikian kita harus mendorong, dan itu sudah ada di Perpres nomor 27 tadi, misal jaminan kesehatan. Kalau pengusahanya nggak mampu untuk membayar dari menyisihkan sebagian keuntungannya, maka negara ikut terlibat, misal dalam PBI untuk jaminan kesehatan. Nah, tinggal jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Kan ada empat program di BPJS Ketenagakerjaan atau kita kenal dengan BP Jam Sostek. Minimal dia ikut 2 lah, yaitu jaminan kecelakaan kerja yang tadi Bang Fikri sampaikan dan jaminan kematian. Seingat saya akan coba buka lagi, di dalam Perpres nomor 27 itu juga wajib. Jadi yang dikeluhkan Bang Fikri itu menjadi wajib. Memang persoalannya sekarang gini, karena saya baru kemarin dilantik ya. Saya harus memastikan dulu mewakili kepentingan presiden yang ingin membela kawan-kawan gig workers ini, di mana ini Perpres nomor 27 ini. Ya, mungkin 1-2 hari ini saya akan coba cari tahu, dan kalau itu udah dapat ya saatnya untuk disosialisasikan. Kalau dia udah ada nomor, pasti harusnya sudah terimplementasi. Sehingga tadi yang disampaikan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pendapatan di mana potongan aplikator hanya 8%, itu bisa terlaksana. Ya, ini juga yang dikeluhkan oleh kawan-kawan ojol ya. Misal contoh gini, jangan-jangan nanti si pengusaha aplikator membuat paket-paket hemat yang kemudian merugikan driver. Memang potong 8%. Misal kayak GoRide atau paket hemat cuma goceng-goceng gitu, itu kan sangat menyusahkan posisi daripada driver. Kalau dia nggak ambil nanti dia kena suspend atau dia dikurangi bonusnya. Ini jangan-jangan hanya cara pengusaha untuk memastikan sehingga mereka tetap dapat untung, tapi di drivernya kurang mendapatkan keuntungan dari Perpres nomor 27 yang potongan aplikatornya 8%. Saya mau ke Mas Fikri. Mas Fikri, apa kemudian yang ingin Anda sampaikan, kebutuhan mendesak saat ini yang Anda ingin sampaikan, mumpung ada Bang Said? Ya, kalau tadi yang disampaikan Bang Said, kalau Perpres kita itu sudah mendapatkan draft tapi belum yang baru ya, Bang Said, itu masih tertulis 10% yang lama. Nah, betul kata Bang Said, memang ada jaminan kesehatan, jaminan kerja dan lain-lain itu ada. Masalahnya adalah turunan-turunan nanti setelah dari Perpres, karena pada draft Perpres yang lama itu tidak diturunkan. Semisal tarifnya berapa dan
bagaimana mekanisme pemotongannya. Karena selama ini Bang Said, dari 2019 hingga saat ini itu tidak ada kenaikan tarif, dan setelah 2019 itu perusahaan aplikasi memotong lebih dari 20% itu karena dasar dari aturan Kementerian Perhubungan setelah 2020 awal. Jadi percuma kalau nantinya Perpres itu keluar kemudian tidak mengakomodir untuk layanan food courier dan baik ini tadi, dan kemudian setelah keluar potongannya memang 8%. Tapi kalau nanti di kementerian di turunan aturan yang turunan itu dia samakan, kalau bisa saya katakan ada di diktum ke 9 KP 667 di mana perusahaan aplikasi boleh memotong lebih dari 20%. Artinya selama ini kalau perusahaan aplikasi itu memotong lebih dari 20% itu nggak apa-apa kan ada aturannya. Nah, inilah yang kita antipasi, bahkan harus tidak boleh ada lagi diktum-diktum seperti ini gitu loh. Nanti kalau ditulis misalkan potongannya 8%, tapi turunannya ketika dia memperbolehkan lebih dari 8%, sama saja bohong Bang Said. Kan boleh lebih dari 8% kalau tidak ada batasnya. Boleh dong 20% lagi, belikan biaya tambahan lagi. Karena kalau di dunia ojol yang tarif flatnya itu ada di KP pertama 348 tahun 2019. Tapi setelah itu COVID itu sampai beberapa KP hingga detik ini itu semua tarifnya itu nggak pernah flat. Itu yang menjadi permasalahan sampai detik ini, dipotong 40%, 30% bebas gitu. Itu produknya harapannya implementasinya segera dilaksanakan begitu. Ya betul. Ya mudah-mudahan ini kesempatan kita Bang Fikri dan seluruh teman-teman ojol yang menonton ini jangan lagi itu terulang. Kasih saya kesempatan dan tentu harus bersama, nggak bisa saya sendiri, saya ini apalah artinya. Kita yakinkan pemerintah dalam hal ini pada Pak Presiden, kan saya punya akses untuk bertemu langsung dengan Presiden kan. Setidak-tidaknya mungkin orang-orang kepercayaan Presiden yang bisa untuk saya menyampaikan apa yang dikeluhkan oleh Bang Fikri. Saya baru seminggu yang lalu bertemu dengan kawanan ojol Bang Fikri, 30 komunitas. Dan insya Allah minggu depan saya ketemu lagi dengan kawan-kawan ojol. Memang harus banyak ketemu menyerap dari bawah. Apa yang disampaikan Bang Fikri ini betul sekali. Itulah yang dirasakan oleh kawan-kawan ojol. Ya mudah-mudahan dengan posisi saya sekarang ini, saya lebih memudahkan akses untuk memastikan. Jangan sampai, nah ini yang paling prinsip tadi, jangan sampai peraturan menteri bertentangan dengan peraturan di atasnya. Dalam hal ini peraturan Presiden nomor 27. Kalau itu terjadi, kan saya punya akses Bang Fikri, karena diangkat sebagai penasihat khusus ini, bisa langsung ke Presiden, menyampaikan ini. Mungkin selama ini belum ada yang secara langsung untuk kasus ojol ya. Nah ini kesempatan kita Bang Fikri, ayo kita sama-sama, saya berjanji ya mudah-mudahan bukan omon-omon, ya track record saya bisa diperiksa lah. Saya ngadepin begini kan saya juga ngadepin, udah memastikan resiko apapun akan saya hadapin. Karena ini kan nggak gampang dari perjuangan di jalanan menjadi perjuangan yang masuk ke parlemen. Makanya saya nggak lepas di serikat buruhnya, saya nggak lepas. Bahkan di partai buruh pun saya nggak lepas. Karena saya ingin memastikan, KSPI gitu ya? Presiden KSPI, karena saya ingin memastikan hati saya tetap bersama orang-orang yang ingin memperjuangkan ini. Termasuk Bang Fikri dan kawan-kawan ojol. Termasuk juga yang Anda harus jawab, ada rumor yang beredar, ada aksi demo bulan Juli, aksi demo berkaitan dengan kritik ke pemerintah dan juga soal penolakan terhadap Permenaker nomor 7 tahun 2026 tentang alih-daya outsourcing. Ini bagaimana? Kalau Permenaker nomor 7 tahun 2026 tentang pekerja alih-daya, yang pertama kali waktu itu aksi di Kemenaker kan KSPI. Dan alhamdulillah KSPI bersama serikat-serikat buruh yang lain, ada KSPSI Andi Gani, KSPSI Jumhur, KSPSI Yoris, kemudian juga ada elemen-elemen lain, KPBI, KASBI, dan semua elemen serikat buruh sudah bersepaham memang ini harus direvisi. Dan kami juga sudah bertemu dengan wakil Ketua DPR RI Pak Profesor Supmi Dasko Ahmad juga sudah meminta kepada Menteri Tenaga Kerja untuk merevisi. Dan saya sudah ketemu dengan Dirjen PHI, akan dilakukan revisi. Jadi tentang persoalan Permenaker nomor 7 2026, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, mudah-mudahan mungkin 1-2 minggu paling lama ke depan, itu sudah dilakukan revisi. Jadi tidak ada aksi besar-besaran dari kalangan buruh terkait dengan Permenaker ini, karena sudah dalam proses pembahasan revisi yang usulannya juga datang dari buruh. Terhadap kelompok-kelompok lain saya belum mendengar, tapi saya
berkeyakinan lah Pak Prabowo dan pemerintahannya berusaha menyerap aspirasi yang berkembang. Cuma ada yang cepat, ada yang perlu ditahan, dan kami yakin komunikasi politik dengan kelompok-kelompok yang kritis terus dibangun. Dan mudah-mudahan tidak akan ada, melalui kesempatan saya akan bilang tidak akan ada mudah-mudahan aksi-aksi besar-besaran. Tapi tentang ada aksi 1-2 yang ingin menyampaikan aspirasi, saya rasa itu wajar dalam negara demokrasi. Oke, terakhir ke Mas Fikri, singkat saja, apakah ada aksi besar-besaran nanti di bulan Juli? Ini aksi apa? Kita menunggu sampai akhir Juni terkait dengan implementasi dari Perpres nomor 27 tahun 2026. Jadi kalau semisal pada bulan Juni sampai akhir kita menunggu ternyata itu Perpres 27 nomor tahun 2026 masih belum diterbitkan oleh Bapak Prabowo, ya kita mempertanyakan itu. Insya Allah kemungkinan kita akan turun aksi juga. Oke, gitu. Untuk menyampaikan aspirasi, dan Pak Prabowo akan menyerap aspirasi itu ya, Bang Said? Ya, harus. Terutama kan Perpres 27 tahun 2026 yang disampaikan oleh Bung Fikri ini. Dan ini sekali kalau udah ada nomor, itu berarti sudah ada di tanda tangan. Cuma persoalannya kemana itu Perpres. Itu aja kan. Ini kan Bang Fikri lebih dan implementasinya apa gitu kan. Insya Allah Bang Fikri saya janji akan berusaha untuk memastikan itu. Baik, itu Bu realisasinya Mas Fikri. Tentu tidak hanya Mas Fikri yang akan semua. Banyak aspirasi dari teman-teman mahasiswa juga kan, dari Ojo. Aspirasi lainnya juga harus Anda serap. Pasti. Berada di lingkaran pemerintah, saya pegang janji Anda. Terima kasih untuk waktu Anda, Bang Said Iqbal, khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Dan juga dari luar studio ada Mas Fikri Chakri, anggota gabungan ASI Garuda 2 Indonesia. Selamat sore Mas Fikri, selamat sore. Terima kasih. Saya selalu jaya gitu ya. Terima kasih. Terima kasih. Baik.